Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fikri dari kelas 11 IPA 3 absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan dengan ancaman. Ancaman merupakan suatu hal yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik, yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaannya. Yang kedua ada tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Gangguan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Ancaman terdiri dari ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbatas dari pengaruh paham lainnya. Contoh pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual globalisasi. Ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, yang pertama itu ada gaya hidup, yang kedua ada pergaulan, yang kedua ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri itu, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya itu ada intimidasi, provokasi atau blokade, sedangkan dari dalam negeri itu berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk tersebut. Tentu saja selain menjadi keuntungan juga pasar internasional juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi. Pengaruh negatif adanya, contohnya itu pengaruh pasar internasional itu, contoh negatifnya itu bisa menjadi ancaman kedaulatan di bidang ekonomi. Seperti Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Contohnya misalkan produk bahan mentah dari Indonesia, sedangkan dijual ke luar negeri dan akan dijual lagi ke Indonesia. Yang kedua itu ada cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Banyak perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia sudah mulai dikuasai oleh pihak asing yang menanamkan modal di Indonesia. Terus yang ketiga ada timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Contohnya pada 2020 nanti akan diadakannya pasar bebas, yaitu dari negara manapun akan bebas masuk ke Indonesia dengan menjual barang-barangnya. Yang keempat itu ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.
Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerusuhan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sedangkan ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya muncul hidup konsumtif dan hidup hedonisme, adanya sifat individualisme. Yang kelima itu ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi atau pelanggaran wilayah, serta pemberontakan bersengsara, sabotase, spionase, aksi teror, ancaman laut dan udara. Contohnya isu-isu sekarang atau berita-berita yang hangat terjadi di 2020 ini, contohnya tentang Laut Natuna yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh pemerintah Indonesia yang bagaimana ingin direbut oleh pihak pemerintah Cina. Sedangkan Laut Natuna sendiri masih berada di wilayah zona Indonesia. Hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi negara Indonesia jika tidak diurus oleh pemerintah negara Indonesia. Yang kedua itu ada strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEK Sasbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama itu strategi atau mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal. Yang pertama itu ada mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam aksi politik. Yang ketiga, mengadakan informasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsinya. Yang keempat, ada memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kelima, ada menegakkan reformasi hukum. Keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk ekonomi, untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal. Yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua itu ada pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia berada pencarian sebagai petani. Yang ketiga itu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, serta kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian, melestarikan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
sistem kewajiban warga negara dalam usaha pertanian negara, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta berartikan, yang pertama itu ada kerakyatan. Kerakyatan merupakan orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Terus yang kedua ada kemestaan. Seluruh sumber daya nasional didayakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami yang saya bahas hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.